Selamat datang di channel saya Semut Api. Ketika Feng Xi melihat Han Li dalam formasi transportasi, matanya melebar dan wajahnya berkedut. Meskipun dia bingung mengapa Han Li mencari kehancurannya sendiri dengan bersembunyi di pulau kecil ini, itu di luar impian terliarnya untuk formasi transportasi berada di sana. Di depan matanya, Han Li melontarkan serangkaian mantra tangan dan mengeluarkan seteguk esensi darah. Dia tidak menyisihkan esensi sejatinya untuk mempercepat aktivasi formasi transportasi, yang sudah mulai bersenandung. Tidak. Feng Xi meraung marah. Dia langsung membuka mulutnya dan dengan keras menembakkan bola cahaya biru ke arah sudut formasi. Jika formasi rusak sebelum aktivasi selesai, Han Li sebaik miliknya. Segera setelah melepaskan serangan itu, tubuh Feng Xi kabur saat dia dengan liar bergegas menuju formasi dengan haus darah yang kuat dalam upaya putus asa untuk mengganggu teleportasi Han Li. Namun, dia terlambat. Han Li menanggapi serangannya dengan menembakkan lebih dari 10 garis pedang Qi untuk memperlambat bola cahaya biru. Adapun tuduhan gila Feng Xi, Han Li tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindar. Formasi mantra sudah mulai bersinar dengan cahaya putih pekat, menyelimuti Han Li di dalamnya. Ketika Feng Xi tiba di depan formasi transportasi dalam kesibukannya yang gila, Han Li sudah menghilang dari dalam cahaya dalam serangkaian kabur. Dengan tidak adanya jimat perpindahan di tangan atau pengetahuan kemana formasi transportasi mengarah, Feng Xi terpaksa meninggalkan pengejarannya. Pada saat itu, Swift Crane terbang melalui langit-langit yang hancur. Setelah melihat cahaya putih samar dari formasi, ekspresinya langsung menunjukkan kemarahan dan keheranan. Sayangnya bagi Swift Crane, kemunculannya yang tiba-tiba membuatnya menjadi sasaran baru pandangan Feng Xi. Niat membunuh mulai terpancar dari matanya yang merah darah. Semua manusia di sini akan mati. Penuh amarah setelah Han Li melarikan diri tepat di depan matanya, Feng Xi berteriak dengan brutal. Seluruh tubuhnya berkobar dengan cahaya biru, dan langsung berubah menjadi seberkas cahaya biru, menerkam ke arah Swift Crane dalam tampilan keganasan yang sombong. Ekspresi Swift Crane berubah drastis pada perubahan peristiwa yang tiba-tiba dan dia secara naluriah membuang cermin kuno dan palu gioknya dengan panik. Balok warna berbeda menyembur keluar dari gua dan terjalin saat mereka menyinari pulau yang sebelumnya tenang. Sebulan kemudian, para pembudidaya manusia di laut terdekat mendengar bahwa tubuh kedagingan Taoist Master Swift Crane yang baru lahir telah dimusnahkan oleh binatang iblis kelas 9. Untuk bertahan hidup, dia harus menghabiskan seluruh tubuhnya untuk mengangkut jiwa yang baru lahir kembali ke kediaman guanya. Untuk sementara setelah acara ini para pembudidaya manusia dibiarkan gemetar ketakutan pada kekejaman binatang iblis itu. Namun, tidak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa peristiwa penting seperti itu hanyalah permulaan. Beberapa bulan kemudian naga banjir dari kedalaman tiba-tiba mengirim anggota kelas tinggi dalam jumlah besar untuk menjelajahi lautan, memburu semua pembudidaya manusia di formasi inti dan sekitarnya. Meskipun ini hanya berlangsung selama beberapa tahun yang singkat, kehancuran yang ditimbulkannya di antara para pembudidaya kelas tinggi sebanding dengan semburan binatang buas. Bahkan ada 2 eksentrik jiwa baru lahir yang menemui ajalnya setelah dikelilingi oleh beberapa binatang iblis kelas 9. Sejak saat itu, setiap kali ada kabar tentang naga banjir muncul di laut terdekat, tidak ada manusia yang berani meninggalkan gua mereka. Ini berlanjut selama lebih dari 10 tahun sebelum ketakutan yang tersisa akhirnya mulai memudar. Namun, beberapa pembudidaya yang cukup beruntung untuk melarikan diri dari tangan binatang iblis itu bingung untuk menemukan bahwa mereka semua sedang mencari pembudidaya formasi inti bermargali. Siapapun yang tetap diam menghadapi interogasi naga banjir tentang dia akan menemukan diri mereka segera diserang. Akibatnya, banyak pembudidaya menjadi percaya bahwa gelombang besar serangan dari naga banjir kemungkinan besar merupakan hasil dari penggarap Li ini. Apa yang telah dilakukan orang ini hingga membuat marah naga banjir sampai tingkat ini? Ketika berita ini menyebar, semua orang menjadi umum untuk mendengar orang-orang mengutuk kultivator yang tidak dikenal ini karena telah mengundang bencana ini ke atas mereka semua. Itu mencapai titik di mana semua orang ingin menemukan penggarap Li ini dan menangkapnya, mengirimkannya ke naga banjir sebagai permintaan maaf dan untuk menenangkan kemarahan mereka. Namun, semua orang bingung menemukan bahwa tidak ada seorang pun dengan nama Li di antara pembudidaya kelas yang lebih tinggi. Jadi, bahkan jika mereka ingin menangkapnya karena pelanggarannya,
mereka bahkan tidak mampu untuk mencoba. Dalam kilatan cahaya putih, Han Li yang sekarang terkenal muncul di tempat asing dengan medali perpindahan lebih besar di tangan. Sebagai hasil dari sifatnya yang berhati-hati, Han Li telah bersiap untuk kemungkinan bertemu musuh pada saat kedatangan dan sebelumnya telah mengubah penampilannya menjadi pria yang tidak dikenal. Bahkan sebelum dia berhasil pulih dari pusing yang disebabkan oleh teleportasi, Han Li mendengar suara malas dari sisinya, tampaknya dirimu yang terhormat juga memiliki kecenderungan untuk tepat waktu. Kau dan aku yang pertama tiba, dan terjebak menunggu yang lain. Petik 2. Setelah mendengar ini, dalam hati Han Li gemetar dan mendengus sebagai tanggapan sebelum pindah dari formasi dan berdiri ke samping. Tidak jauh dari formasi transportasi, ada seorang pria berpakaian hitam mengenakan kerudung yang menyeringai saat melihat Han Li, memperlihatkan gigi putihnya yang berkilau. Namun, ketika Han Li dengan jelas melihat penampilan orang ini, dia langsung merasakan perutnya mual. Pria itu tampak sangat menakutkan dengan wajah yang begitu keriput hingga dia tampak seperti kerangka. Selain itu, matanya berbinar dengan cahaya biru redup. Terlepas dari keterkejutannya, Han Li tidak berani mencemoohnya, karena dia tahu sekilas bahwa pria yang tampak seperti kerangka ini adalah seorang pembudidaya formasi inti tengah. Dia sudah bisa dianggap sebagai pembudidaya kelas tinggi yang jarang terlihat di antara laut bintang tersebar. Pada saat yang sama ketika Han Li melihat wajahnya, pria kerangka itu menyadari bahwa Han Li adalah seorang pembudidaya formasi inti. Keheranan terlihat jelas di matanya, nadanya menjadi jauh lebih hormat saat dia melanjutkan, yang lain akan segera tiba, jadi silakan istirahat sebentar, kakak. Kami dapat menantikan semua imbalan yang akan kami peroleh dari operasi yang akan datang, hehe. Petik 2. Han Li bingung apa yang harus dilakukan, tetapi dalam keadaan yang tidak jelas seperti itu dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan mempertahankan ekspresi kaku untuk menghindari membuat kesalahan. Dia merasa hatinya sedikit rileks setelah memeriksa sekelilingnya, dan menemukan bahwa mereka cocok dengan deskripsi Pulau Kaisar Cerah yang diberikan Lady Fan kepadanya. Ketika murid Sekte Suara Indah mengatakan bahwa formasi transportasi belum teruji, Han Li merasa sedikit tidak nyaman. Pada akhirnya keberuntungannya bertahan dan dia benar-benar kembali ke Laut Bintang dalam setelah bertahun-tahun. Dia saat ini berada di dalam gua dengan lebar lebih dari 60 meter, dan terlepas dari formasi transportasi kuno tempat dia muncul, Han Li melihat dua formasi transportasi tambahan di dalam gua. Sementara Han Li mengobrol dengan pria kerangka itu, formasi transportasi lain berkedip dengan cahaya kuning, samar-samar memperlihatkan siluet tinggi. Mata pria berjubah hitam itu langsung cerah dan dia buru-buru berjalan. Han Li mengambil kesempatan untuk diam-diam menembakkan dua garis kecil cahaya biru dari kakinya ke formasi transportasi di bawahnya, menciptakan celah di dalamnya yang sulit dikenali. Sebagai hasil dari retakan kecil ini, formasi transportasi kuno dinonaktifkan dan dia tidak lagi takut akan pengejaran dari Swift Crane atau Feng Xi. Tampaknya sabotase rahasia Han Li tidak diketahui oleh pria berpakaian hitam dan pembudidaya yang baru saja tiba. Sementara mereka berdua bergurau satu sama lain, Han Li memeriksa pendatang baru itu dan menemukan bahwa itu adalah pria besar dengan penampilan jahat. Ketika Han Li melihat mereka berbicara satu sama lain, dia diam-diam berjalan turun dari formasi transportasi dan menuju ke pembukaan gua. Namun, dia baru berjalan beberapa langkah sebelum dia mendengar pria berjubah hitam itu melihat dengan nada heran, "Saudaraku, belum semua orang datang. Saya diberitahu bahwa akan ada 5 orang secara bersamaan mengambil tindakan, dan sisa pesanan dan anggota kami belum tiba. Akan lebih baik bagi kita untuk menunggu di dalam gua untuk sementara waktu. Jika tidak, akan sulit untuk dijelaskan. Sekarang aku memikirkannya, penampilan fellow Daoist cukup asing. Apakah ada kemungkinan bahwa ini adalah pertama kalinya Brother berpartisipasi dalam operasi seperti ini?" Petik 2. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pria berjubah hitam itu tidak meragukan identitas Han Li sejak dia tiba meski tidak mengenalinya. Han Li sedikit mengerutkan kening pada pertanyaan itu sebelum bergumam dengan suara tidak sabar yang disengaja, "Betapa merepotkannya, semua ini tidak dijelaskan kepadaku." Petik 2. Hehe. Karena kultivasi fellow Daoist cukup tinggi, wajar jika pemandu Anda ragu-ragu untuk memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan. Namun, Brother harus melatih kesabaran. Selama Anda menyelesaikan tugas,
Anda bebas melakukan apapun yang Anda inginkan. Pria berjubah hitam itu tersenyum tipis dan sepertinya menyiratkan sesuatu. Ketika Hanli mendengar ini, dia berhasil mendapatkan ide yang cukup pasti tentang apa yang sedang terjadi. Setelah sedikit memutar matanya, dia bermaksud untuk memberikan respon yang tidak jelas, tapi saat itu formasi transportasi lain mulai memancarkan cahaya sebelum membawa dua orang lagi. Ekspresi aneh berkedip jauh di dalam mata Hanli saat melihat para pendatang baru. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang memiliki lambang api biru yang memancarkan ki spiritual samar, dan berkedip-kedip seolah-olah mereka hidup dengan sulaman pada jubahnya yang lebar. Berdasarkan penampilannya, dia tampak seperti karakter yang terkenal, sementara di sampingnya berdiri seorang pria yang ramping dan anggun. Dengan kemunculan keduanya, sekarang ada 5 orang di dalam gua dan Hanli adalah satu-satunya pembudidaya formasi inti yang terlambat. Manusia kerangka itu berada di tengah formasi inti, sedangkan lelaki besar dan lelaki tua itu sama-sama berada di formasi inti awal. Sedangkan untuk pria yang ramping dan anggun, dia baru berada di tahap terakhir pendirian yayasan. Sama seperti pria kerangka dan pria jahat, para pendatang baru juga tidak menanyakan tentang identitas Hanli. Ketika pria anggun itu melihat ada 5 orang yang hadir, dia langsung memberi hormat kepada 3 orang yang telah datang lebih awal dan dengan hormat berkata, "Saya ke Yu. Dengan hormat, saya datang untuk mengirimkan pesanan Anda dan membimbing Anda. Ini adalah bukti identitas saya, silakan konfirmasi." Pria yang elegan itu kemudian mengambil medali perintah hitam dan menyerahkannya kepada Hanli. Karena dia jelas memiliki kultivasi tertinggi di antara 3 yang pertama kali tiba, dia secara alami mengambil posisi terdepan. Hanli tanpa berkata-kata menerima medali itu dan melihatnya sekilas sebelum dengan santai melemparkannya ke pria kerangka itu. Pria kerangka itu meliriknya sekilas juga dan kemudian dengan santai melemparkannya kembali ke pria anggun itu. Dia kemudian berkata dengan nada malas, "Apa gunanya menunjukkan medali perintah? Karena pembudidaya yayasan seperti Anda diizinkan untuk menggunakan formasi teleportasi, ada sedikit keraguan tentang peran Anda. Adapun identitas kita, tidak ada gunanya memeriksanya. Kami hanya tiba di sini karena menerima perintah sebagai penegak hukum, tidak mungkin ada orang luar. Jadi bagaimana kalau Anda mulai memberitahu kami pesanan kami?" Petik 2. Pria kerangka itu tampak cukup akrab dengan proses tersebut dan dengan berani berbicara dengan ekspresi tidak sabar. Ketika pria elegan itu mendengar ini, dia ragu-ragu sejenak sebelum menunjukkan senyuman malu. Dia tidak mengangkat masalah tentang mengidentifikasi Hanli atau yang lainnya dan hanya mengeluarkan batu kering sebelum memperkenalkan lelaki tua itu di sisinya. "Ini Senior Ding, penegak dari Sekte Azure Yang. Tugas Anda adalah membantu Senior Ding menangkap penjahat dari Sekte Azure Yang." Senior Ding akan melanjutkan dengan detailnya, peran junior ini hanya untuk memperkenalkannya. Dia kemudian dengan patuh mundur dan tunduk pada lelaki tua di sampingnya. "Sekte Azure Yang. Jangan bilang kalau itu Sekte Azure Yang Tuan Tiga Yang." Kilatan biru muncul di mata pria kerangka itu saat dia mengungkapkan keheranan. Ketika Hanli dan pria jahat di sisinya mendengar ini, mereka juga mengungkapkan keterkejutan. Tetua Sekte Azure yang bermarga Ding tersenyum tipis dan memberi hormat pada ketiganya. "Hehe, sepertinya saya tidak perlu berbicara tentang pendiri sekte saya karena Anda sudah tahu namanya. Leluhur bela diri secara pribadi telah meminta pemimpin koalisi Arksign 6 jalan untuk masalah ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak hanya penjahat adalah pembudidaya formasi inti tetapi dia juga memiliki banyak harta paling berharga dari Sekte Azure Yang. Sudah bertahun-tahun sejak dia melarikan diri, tapi kami baru-baru ini mengetahui keberadaannya. Seandainya Martial Ancestor secara pribadi berangkat untuk menangkapnya, itu tentu saja akan sangat mudah, tetapi sayangnya, dia memiliki masalah yang lebih mendesak. Karena itu, dia terpaksa meminta bantuan dari para rekan Taois. Bersama kami 4 pembudidaya formasi inti, kita akan bisa menangkap penyihir itu hidup-hidup dengan pasti." Saat dia mengucapkan kalimat terakhir itu, ekspresinya tanpa sadar menjadi kaku. Setelah mendengar dia berkata, "penyihir," pria jahat itu dengan bingung bertanya, "Apakah penjahat ini seorang kultivator wanita?" Hanli mengerutkan kening, samar-samar mengingat sesuatu. Benar, penyihir itu bernama Yuan Yao. Awalnya, dia adalah selir yang dipersiapkan untuk Master Sekte Muda.
Namun, itu di luar dugaan kami bahwa penyihir ini akan menjadi begitu kejam dan tanpa ampun, dan menggunakan kecantikan dan teknik sihirnya yang luar biasa, dia berkonspirasi dengan wanita lain dan membunuh Master Sekte Muda secara rahasia. Yuan Yao kemudian mengambil harta Master Sekte Muda dan pil obat berharga dan melarikan diri, kemudian berhasil dalam formasi inti. Karena Tuan Muda itu adalah satu-satunya keturunan marsial Ancestor Triyang, dia secara alami memiliki kebencian yang mendalam terhadap wanita itu dan memandangnya sebagai prioritas utama. Selama kalian bertiga membantuku menangkap wanita itu hidup-hidup, sekte kami pasti akan membalasnya. Kami tidak akan meninggalkan Anda di bawah kompensasi atas usaha Anda. Pria kerangka dan pria jahat itu saling memandang dengan tatapan penuh arti. Adapun Han Li, dia mengusap hidungnya dalam keheningan total. Jadi pelakunya ternyata Yuan Yao. Sejarah mengejutkan wanita cantik dan misterius ini jauh di luar imajinasi Han Li. Dia curiga tentang bagaimana wanita itu berhasil mencapai formasi inti dalam waktu singkat dan mengapa dia bertindak dengan cara yang sangat rahasia, tetapi dia tidak akan menduga bahwa dia telah mencuri segalanya dari mayat seorang pemuda, Master Sekte dan dikejar oleh Azure Yang Sekte. Banyaknya pil obat berharga pada Tuan Muda tampaknya sangat bermanfaat bagi Yuan Yao. Tapi sekarang, sepertinya wanita itu terjebak dalam situasi yang merepotkan, dan pikiran kabur untuk mengganggu rencana mereka muncul di benaknya. Namun, mereka tetap tidak lebih dari pikiran untuk saat ini. Meskipun mereka tidak dapat dianggap memiliki hubungan yang sangat dekat, mereka setidaknya dapat dianggap sebagai kenalan. Pada saat itu, pria kerangka di sisinya mulai berbicara, karena kami sudah menerima perintah dari atasan kami, saya dan saudara lelaki saya akan berpartisipasi tanpa mempedulikannya. Tahukah Anda di mana wanita ini muncul? Karena kita sudah berkumpul di sini, maka dia tidak boleh terlalu jauh. Petik 2. Rekan Taois benar, penyihir itu tinggal dalam pengasingan di sebuah pulau terpencil di utara Pulau Kaisar Cerah. Ketika dia keluar untuk membeli beberapa barang, salah satu murid kami kebetulan mengenalinya dan mengikutinya kembali ke pulau. Sampai saat itu, kami tidak tahu di mana dia berada. Wanita ini sangat licik dan dia memiliki harta dengan kekuatan yang luar biasa, belum lagi Azure Flameblaze berharga dari sekte kami. Karena itu, setiap orang harus berhati-hati. Ketika orang tua itu memberikan peringatannya, dia berbicara terutama dengan Han Li. Karena Han Li adalah seorang kultivator formasi inti, orang tua itu menganggapnya lebih tinggi daripada yang lain. Tapi melawan imajinasi terliar mereka, sementara Han Li mengangguk tanpa ekspresi, dia dalam hati merenungkan apakah dia harus memusnahkan mereka atau tidak. Namun, ketika Han Li mendengar bahwa Yuan Yao berada di dekatnya dan dia memiliki banyak harta berharga di tangan, hatinya tergerak. Setelah berpikir sejenak, Han Li memutuskan bahwa setelah dia menyelamatkannya, dia akan mengambil kesempatan untuk menuntut hadiah besar darinya. Setelah penjelasan selesai, Kyu selesai memeriksa orang-orang di ruangan itu dan dengan hormat meminta konfirmasi bahwa mereka mengerti sebelum berangkat dari gua. Di tempat lain di laut dalam, seorang kultivator dengan rambut acak-acakan melirik formasi transportasi di bawah kakinya dengan kebingungan. Transportasi telah berkedip-kedip dengan cahaya ketika dia masuk, tetapi begitu dia akan berteleportasi, formasi itu kehilangan kekuatan karena alasan yang tak terduga. Ini menyebabkan dia dengan muram menggosok bagian belakang kepalanya, dia bingung harus berbuat apa. Meninggalkan orang-orang yang menjaga formasi, Han Li dan kelompok itu tiba di sisi gunung. Di kejauhan, desa bisa terlihat samar-samar. Kelompok 5 orang kemudian terbang ke langit dan di bawah bimbingan tetua Sekte Azure Yang, mereka meninggalkan pulau dan terbang ke utara. Penerbangan itu lancar dan rombongan terbang dalam diam. Dengan tingkah laku Han Li yang terpisah dan menarik diri, tidak ada yang berani mengobrol dengan ceroboh di sepanjang jalan karena ia memiliki kultivasi tertinggi di antara mereka. Sekitar setengah hari kemudian, kelompok yang terdiri dari 5 orang itu melihat sebuah pulau kecil selebar 10 km di depan mereka. Cahaya dingin berkedip-kedip di dalam mata lelaki tua itu saat dia berhenti, dan dengan dingin berkata, "Ini tempatnya." Penyihir itu harus bersembunyi di dalam salah satu bukit. Petik 2. Han Li dan yang lainnya segera berhenti dan menatap pulau di kejauhan. Terlepas dari beberapa vegetasi yang jarang,
hanya ada beberapa gunung batu kecil dan ki spiritual sangat langka. Setelah melihat-lihat pulau itu, pria jahat itu tidak bisa membantu tetapi dengan ragu bertanya, "Rekan Taois Ding, apakah kamu tidak salah? Penyihir adalah pembudidaya formasi inti. Mengapa dia berkultivasi di tempat seperti ini?" Petik 2. Tenanglah, tidak mungkin info kami salah. Orang tua bermarga Ding menjawab dengan keyakinan penuh. Dia kemudian membentuk tangannya menjadi gerakan mantra dan mengayunkan tangannya, menyebabkan seberkas cahaya kuning terang melesat di langit. Sesaat kemudian, semburan sinar kuning tiba-tiba bersinar dari satu sisi pulau. Orang tua itu senang setelah melihat ini, dan buru-buru menoleh ke tiga lainnya dan menjelaskan, "Salah satu murid sekte kami tetap di sini untuk mengawasi wanita itu. Sepertinya dia belum meninggalkan pulau itu." Petik 2. Setelah itu dikatakan, mereka menunggu beberapa saat lagi sebelum seberkas cahaya merah mendekati mereka dari arah cahaya kuning. Sesaat kemudian, seberkas cahaya merah tiba di depan mereka dan memudar untuk memperlihatkan seorang pembudidaya yayasan pendirian tengah berpakaian abu-abu yang tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Jubahnya identik dengan jubah lelaki tua itu dengan emblem api biru tersulam di dalamnya, tapi apinya jauh lebih kecil daripada jubah lelaki tua itu. Ketika pria itu mengenali orang tua Ding, dia buru-buru membungkuk padanya dan dengan hormat berkata, "Murid menyapa Paman Ding dan senior." Orang tua itu melambaikan salamnya tanpa memperhatikannya dan bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah penyihir itu masih di pulau?" "Dia masih di sana. Penyihir belum pergi sejak murid ini membuntutinya kembali ke pulau ini." Pria paruh baya itu berbicara dengan pasti. Orang tua itu berbicara dengan nada yang dalam, "Bagus, Anda telah menyelesaikan tugas Anda dengan baik. Ketika masalah ini selesai, Anda akan dipromosikan menjadi murid batin dalam sekte tersebut. Silakan dan pimpin jalan." Petik 2. Ketika pria paruh baya mendengar ini, dia memiliki senyuman gembira saat dia berulang kali berterima kasih kepada lelaki tua itu. Dia kemudian berbalik dan terbang ke pulau kecil itu. Dalam sekejap mata, rombongan itu tiba di atas pulau kecil. Pria paruh baya itu kemudian menunjuk ke sebuah gunung batu dan dengan hormat berkata, "Saat penyihir itu kembali, murid ini melihatnya mendekati gunung itu dan kemudian menghilang tanpa jejak. Meskipun saya tidak dapat menyelidiki lebih dekat karena kultivasi saya rendah, saya rasa kediaman gua wanita itu ada di dalam gunung itu." Petik 2. Ketika pria kerangka mendengar itu, cahaya aneh berkedip di matanya saat dia menatap gunung. Dia kemudian perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Itu benar. Eksterior gunung jelas berada di bawah pengaruh pembatasan tingkat tinggi. Kecuali jika seseorang memeriksa gunung itu dari dekat, mereka tidak akan dapat menemukan sesuatu yang aneh tentang pulau itu. Tidak heran mengapa wanita itu bisa menyembunyikan dirinya di sini selama bertahun-tahun." Petik 2.